Oke guys, sorry skip seminggu, jadwal agak hektik. Oke, kali ini kita ngomong sederhana wae, nggak usah bundet-bundet. Kita ngomong tentang kemarin kita ngomong di seri Malas Belajar Pintar Cepat, kita memetakan tentang simplex, kompleks, multiplex. Sekarang kita ngomong simplex. Iya atau simplex sih, gitu. Gimana mencatat simplex? Oke, simplex notes, simplex card, notes, outline, dan segala macam nanti kita jelaskan. Gambarnya besar gini pokoknya. Ada simplex notes, ada simplex card, ada hub notes, filter pilot, filter preset, sistem 1, sistem 2. Gambarnya pokoknya kayak gini, kita walk through satu-satu seperti biasa. Oke, simplex card. Nanti kalau kita buat simplex card itu konsepnya sederhana. Satu card, satu ideas. Satu card, satu konsep. Pokoknya satu dok. Bisa dia di satu entitas. Pokoknya. Apa di dalamnya ada apa? Yang paling sederhana gini. Yang di dalam indeks otakmu. Biasanya kalau di Simbolik ini pakai hashtag karena bukan yang bisa di search oleh keyword, tapi indeks yang ada personal di otakmu. Ini saya tulis sistem 1, ini ngambil dari konsepnya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman itu ngomong bahwa otak manusia itu biasanya terbagi ada dua sistem yang dipakai, sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu sistem asosiatif yang mikirnya cepat, langsung naik kepikiran kopi langsung warung A, kepikiran mantan langsung itu, kepikiran apa langsung, pokoknya yang connect langsung itu sistem 1, sistem asosiatif. Ini berguna untuk mengindeks data karena pada setiap kita ngambil ilmu itu pasti ada informasi di sekitar kita, apakah sedang malam hari, apakah sedang nongkrong sama si A, apakah lagi lapar dan segala macam, dimana itu bisa jadi pintu masuk terhadap mengingat sebuah data. Misalnya di mana kamu lagi di mana nih, di warung, waktu itu saya ingat sesuatu di warung deh pokoknya. Nah, bisa dipakai nih karena kamu sudah nulis di mananya, misalnya gitu. Atau dengan siapa, di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, bukan lagu ya. Ini misalnya untuk apa? Misalnya kamu nulis sebuah konsep, bikin simplex card, pokoknya kamu ini akan kepake buat seminar nih, ini akan kepake buat skripsi nih, ini akan kepake buat ngasih tahu anakku nih, ini akan kepake buat debat di Facebook nih, misalnya gitu, atau seterusnya lah. Jadi associative thinking salah satu markernya. Kalau misalnya kamu bisa mensimulasikan untuk dipakai di mana, itu juga akan membantu mengingat datanya tersebut. Pokoknya informasi yang asosiatif bisa ditempelkan dalam simplex card. Ini konsep sistem 1. Kemudian ada konsep sistem 2. Sistem 2 itu isinya, yang mumetnya itu, yang konsepnya itu apa. Kamu tulis deskriptif sependek mungkin, tapi dipastikan bahwa kamu kalau membaca langsung paham, langsung connect ke sesuatu. Jadi itu sistem 2 adalah, kalau Daniel Kahneman mengatakan sistem 2 adalah sistem yang logical, sistem yang cara berpikir yang logis, cara berpikir yang lambat, cara berpikir yang analisis, itu ngambil energinya lebih banyak. Dan biasanya kalau kita ingat itu justru ingat sistem 1-nya dulu sebelum ingat sistem 2-nya. Makanya untuk bikin simplex card ada faktor sistem 1 yaitu indeks untuk otak, biasanya ditaruh di hashtag. Terus sistem 2 itu isinya, idenya, konsepnya, kontennya. Ini bisa di search pakai keyword. Kalau sistem 1 di search pakai hashtag, itu akan sangat memudahkan menemukan ide yang kita tulis. Misalnya saya ingat waktu itu ngobrol sama si A, ngobrol soal lele, tapi detailnya gimana ya. Nah, kalau kamu sudah nulis hashtag di situ, lele sama siapa, malam-malam, itu akan sangat mudah menemukannya dengan filter pilot, fitur filter pilot di Simbolik. Ini jadi body dari simplex card itu. Yang paling penting adalah sistem 1 untuk indeks dalam otak asosiatif kita sendiri dan kontennya sendiri, idenya apa. Kemudian kalau kita sudah punya konsep simplex note ini, kemudian kita bisa bikin simplex note yang lain. Simplex note ini jadi seperti abjad, seperti alfabet. Simplex card A, simplex card B, simplex card C.
konsep A, konsep B, konsep C. Nah, ini kemudian baru bisa ditata ulang, dimasak, misalnya menjadi hook notes atau outlines. Ini misalnya kita bikin outlines, kita misalnya mau bikin esai atau mau bikin skripsi atau mau bikin apa wis, kita butuh outlines tulisan. Nah, kita bisa nyomot-nyomot aja dari simplex card yang sudah kita kumpulkan. Oh, kayaknya ide ini ya di card reference gitu itu. Slash tulis card, terus kemudian kelihatan tuh. Oke, aku mau masukin ini dulu. Jadi tinggal nata kayak Lego, langsung jadi outline-nya langsung cepet karena kita outline-nya ngambil dari simplex card yang sudah kita kumpulkan. Bisa juga buat riset misalnya. Oke, aku nyambungin ngurut konsep nih. Ada riset A, riset B, riset C. Ada yang bolong nih. Ini belum ada riset, baru asumsi nih. Nah, kamu bisa bikin riset di situ misalnya. Atau nata risetnya untuk menjadi sebuah pemikiran yang lebih kompleks atau multiplex misalnya. Nah, itu akan jauh lebih gampang kalau memang simplex card kita sudah rapi dan tertata. Ada eksperimen ide misalnya. Oke, dari fakta A, fakta B, ini simplex. Dari fakta simplex A, fakta simplex B, fakta simplex C. Oke, ini bisa jadi eksperimen nih, ide nih. Oke, dikumpulin jadi satu ide, satu card yang lebih kompleks misalnya gitu. Nah, area ini disebut sebagai complex node atau filter pilot preset. Ini gini, filter pilot preset di simbolik itu seperti semacam search engine. Jadi kita bisa nulis tag di situ. Kita buka filter pilot, nulis tag, milih tag, terus bisa satu, bisa lebih dari satu, kemudian bisa di save menjadi preset. Kartu baru yang mengandung tag yang kita pilih di preset itu akan muncul di preset itu, intinya gitu loh. Jadi itu mempermudah mengumpulkan node-node yang berserakan. Kalau kita rapi menggunakan filter pilot preset, penataan dalam kepala kita, pilah ranahnya jadi akan lebih landep, lebih tajam. Oke, ini ngobrol simpel aja karena mohon maaf saya juga lagi agak hektik, agak padat. Kita terusin next time. Ini overview singkatnya, nanti tutorial yang lebih proper tentu ada di simbolik. Ini overview sekilas saja dari saya. Matur nuwun.